Pada percobaan yang pertama, ambil dan ukur oleum ricini sebanyak 10 ml menggunakan gelas ukur. Kemudian, oleum ricini dituang ke dalam beker gelas. Langkah selanjutnya, masukkan elektroda ke dalam beker gelas. Kita amati apakah gula dapat menyebabkan lampu menyala atau tidak, dan apakah terdapat gelembung atau tidak dalam oleum ricini. Ternyata oleum ricini tidak dapat menyebabkan lampu menyala dan tidak ada gelembung. Dari sini dapat kita ketahui oleum ricini merupakan senyawa non-elektrolit. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua, ambil dan ukur gula sebanyak 10 ml menggunakan gelas ukur. Kemudian, gula dituangkan ke dalam beker gelas. Langkah selanjutnya, masukkan elektroda ke dalam beker gelas. Kita amati apakah gula dapat menyebabkan lampu menyala atau tidak, dan apakah terdapat gelembung atau tidak dalam gula tersebut. Ternyata gula tidak dapat menyebabkan lampu menyala dan tidak ada gelembung. Dari sini dapat kita ketahui bahwa gula merupakan senyawa non-elektrolit. Selanjutnya, pada percobaan yang ketiga, ambil dan ukur NaHCO3 sebanyak 10 ml menggunakan gelas ukur. Kemudian, NaHCO3 dituangkan ke dalam beker gelas. Langkah selanjutnya, masukkan elektroda ke dalam beker gelas. Kita amati apakah NaHCO3 dapat menyebabkan lampu menyala atau tidak, dan apakah terdapat gelembung atau tidak dalam NaHCO3. Ternyata NaHCO3 dapat menyebabkan lampu menyala dan tidak ada gelembung. Dari sini dapat kita ketahui NaHCO3 merupakan senyawa elektrolit. Selanjutnya, pada percobaan yang keempat, ambil dan ukur H2SO4 sebanyak 10 ml menggunakan gelas ukur. Kemudian, H2SO4 dituangkan ke dalam beker gelas. Langkah selanjutnya, masukkan elektroda ke dalam beker gelas. Kita amati apakah H2SO4 dapat menyebabkan lampu menyala atau tidak, dan apakah terdapat gelembung atau tidak dalam H2SO4. Ternyata H2SO4 menyebabkan lampu menyala dan tidak bergelembung. Dari sini kita dapat diketahui bahwa H2SO4 merupakan senyawa elektrolit. Selanjutnya, pada percobaan kelima, ambil dan ukur CH3COOH sebanyak 10 ml menggunakan gelas ukur. Kemudian, CH3COOH dituangkan ke dalam beker gelas. Langkah selanjutnya, masukkan elektroda ke dalam beker gelas. Kita amati apakah CH3COOH dapat menyebabkan lampu menyala atau tidak, dan apakah terdapat gelembung atau tidak dalam CH3COOH. Ternyata CH3COOH dapat menyebabkan lampu menyala dan tidak ada gelembung. Dari sini dapat kita ketahui CH3COOH merupakan senyawa elektrolit. Selanjutnya, pada percobaan yang keenam, ambil dan ukur NaCl sebanyak 10 ml menggunakan gelas ukur. Kemudian, NaCl dituangkan ke dalam beker gelas. Langkah selanjutnya, masukkan elektroda ke dalam beker gelas. Kita amati apakah NaCl dapat menyebabkan lampu menyala atau tidak, dan apakah terdapat gelembung atau tidak dalam NaCl. Ternyata NaCl dapat menyebabkan lampu menyala dan tidak ada gelembung. Dari sini dapat kita ketahui NaCl merupakan senyawa elektrolit. Percobaan yang kedua yaitu ikatan kimia untuk membedakan kovalen polar dan kovalen nonpolar. Senyawa yang kita gunakan yaitu aqueous, etanol, kloroform, dan oleum ricini. Pada percobaan ikatan kimia yang pertama, kita akan mereaksikan aqueous dengan etanol. Ambil dan ukur aqueous sebanyak 2 ml menggunakan gelas ukur, kemudian tuangkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ambil dan ukur etanol menggunakan gelas ukur sebanyak 2 ml, kemudian tuangkan pada tabung reaksi yang berisi aqueous tadi. Sebelum dilakukan pengadukan, campuran aqueous dan etanol terlarut sempurna atau tidak ada sekat.
Selanjutnya, kita lakukan pengadukan menggunakan alat vortex. Di sini dapat kita lihat setelah dilakukan pengadukan, campuran Aquades dan etanol masih terlarut sempurna. Hal tersebut dikarenakan air bersifat polar dan etanol bersifat semipolar, artinya dapat melarutkan senyawa polar maupun nonpolar. Air dikatakan polar karena oksigen memiliki keelektronegatifan yang lebih besar daripada hidrogen. Dan etanol dikatakan bersifat semipolar karena tersusun dari CH3 dan CH2 yang bersifat nonpolar, sedangkan OH bersifat polar. Pada percobaan selanjutnya, ambil dan ukur kloroform sebanyak 2 ml. Lalu tuangkan kloroform yang telah diukur ke dalam tabung reaksi yang telah berisikan Aquades. Terlihat tidak menyatu karena adanya perbedaan sifat kepolarannya, yakni air bersifat polar sedangkan kloroform bersifat nonpolar. Selanjutnya, kita akan melakukan pengadukan menggunakan alat vortex. Setelah dilakukan pengadukan menggunakan alat vortex, ternyata Aquades dan kloroform tetap tidak dapat menyatu atau terjadi dua fase. Aquades terletak pada bagian atas dan kloroform terdapat pada bagian bawah. Hal tersebut karena Aquades memiliki berat jenis yang lebih ringan daripada kloroform, yaitu 1 gram per mililiter, sedangkan kloroform memiliki berat jenis 1,489 gram per mililiter. Ambil dan ukur cairan oleum ricini sebanyak 2 ml pada gelas ukur. Setelah itu kita campur cairan oleum ricini dengan Aquades di tabung reaksi. Apakah dua cairan ini bisa larut atau terpisah? Bisa diamati ternyata ada sekat pemisah antara dua cairan tersebut. Kita lihat ada buih-buih. Kemudian kita coba aduk dua cairan tersebut menggunakan alat vortex. Apakah hasilnya akan tetap terpisah atau bisa menyatu, dan di bawah juga terpisah sedikit demi sedikit. Dan setelah diaduk menggunakan vortex, ternyata kedua cairan masih terpisah dan ada sekat. Oleum ricini dan Aquades tidak dapat terlarut sempurna atau terjadi dua fase. Hal tersebut dikarenakan mereka memiliki perbedaan sifat kepolaran. Aquades bersifat polar dan oleum ricini bersifat nonpolar. Selain itu, Aquades memiliki berat jenis yang lebih besar daripada oleum ricini, yaitu 1 gram per mililiter, sedangkan oleum ricini memiliki berat jenis 0,957 gram per mililiter. Hal tersebut membuat Aquades berada pada bagian bawah dan oleum ricini berada pada bagian atas.